Selamat malam semuanya. Saya di sini akan menjelaskan atau menekan lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis investasi. Ada beberapa jenis investasi yang bisa kita pertimbangkan, yaitu tergantung pada tujuan keuangan dan tingkat risiko yang siap kita ambil. Dan ada beberapa jenis investasi umum yang dapat kita ambil. Yang pertama ada saham. Saham sendiri adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dengan membeli saham, kita memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Keuntungannya bisa datang dari kenaikan harga saham atau dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pembeli obligasi sendiri meminjamkan uang dan akan menerima pembayaran bunga secara berkala serta kembali pada modal akhir dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana sendiri merupakan pool dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dana ini diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar modal. Yang keempat, ada properti. Investasi dalam properti sendiri melibatkan pembelian dan kepemilikan properti dengan harapan nilai properti tersebut akan meningkat dengan seiring waktu. Yang kelima, ada emas. Emas dan logam mulia. Investasi emas atau logam mulia lainnya dapat dianggap sebagai perlindungan nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi karena dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan nilai yang naik pun tidak terlalu besar. Yang keenam, ada cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum adalah aset digital yang diperoleh dan diperdagangkan melalui teknologi blockchain dengan nilai yang sangat fluktuatif atau tidak stabil. Yang ketujuh, yaitu simpanan di bank. Meskipun bukan investasi yang memberikan hasil yang besar, menyimpan uang di bank memberikan keamanan dan likuiditas. Yang ke-8 yaitu pensiun dan asuransi. Kontribusi ke rencana pensiun atau pembelian polis asuransi juga dapat dianggap sebagai jenis bentuk investasi jangka yang panjang. Jadi, setiap jenis investasi sendiri memiliki risiko dan potensi yang keuangan yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk memahami tujuan investasi, toleransi risiko, dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai strategi investasi dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yaitu strategi investasi. Pertama, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini cocok untuk tujuan keuangan jangka yang panjang seperti pendidikan anak atau pensiun. Itu melibatkan investasi dalam aset yang diharapkan tumbuh nilainya seiring berjalannya waktu. Yang kedua, strategi diversifikasi, yaitu menyebar investasi pada bagian kelas aset dapat membantu mengurangi risiko. Jika suatu investasi tidak performa baik yang lainnya, maka tidak memberikan hasil.
Yang ketiga ada strategi investasi pound cost averaging, di mana metode ini melibatkan pembelian jumlah investasi tetap secara berkala yang dapat membantu meratakan harga beli di berbagai kondisi pasar. Yang keempat, dan yang terakhir yaitu reinvestasi dividen. Itu menggunakan dividen yang diterima untuk mengenal lebih banyak saham atau investasi lainnya dengan meningkatkan potensi pertumbuhan portofolio. Dan adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi yaitu tujuan investasi. Tujuan investasinya tentu tujuan investasi jangka pendek dan jangka panjang yang ingin kita capai melalui investasi. Dan toleransi resiko. Yang kedua, toleransi resiko yaitu evaluasi seberapa besar risiko yang bisa kita tanggung. Semakin tinggi risiko, maka semakin besar potensi keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan. Yang ketiga yaitu waktu investasi. Waktu berapa lama uang akan kita investasikan dan waktu investasi dapat mempengaruhi jenis aset yang akan kita pilih nanti. Yang keempat itu ada pemahaman terhadap pasar. Pentingnya bagi kita untuk memahami kondisi pasar dan tren ekonomi sebelum mengambil keputusan dalam melakukan sebuah investasi. Yang kelima ada biaya investasi, yaitu dengan memperhitungkan biaya transaksi, manajemen dana atau biaya lainnya, kita harus dapat mempengaruhi hasil investasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada edukasi keuangan. Itu dengan meningkatkan pemahaman kita tentang investasi dengan melalui bisa membaca kursus atau dengan mengikuti seminar atau konsultasi dengan profesional keuangan. Dan perlu selalu diingat, setiap investasi selalu melibatkan risiko dan tidak ada jaminan keuntungan. Oleh karena itu penting untuk melakukan riset, konsultasi dengan ahli, dan terus memantau portofolio investasi kita. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.